Hello everyone, my name is Noviana Karahayu, NPM 2441146, Management 24B. Today I will present a material Introduction to Human Resource Management. Let's start our discussion. Yang kedua yaitu, apa itu manajemen sumber daya manusia? HRM adalah pendekatan strategis untuk mengelola orang secara efektif agar tujuan organisasi tercapai, melibatkan proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan penilaian kinerja, dan pengelolaan kompetensi, juga mencakup motivasi karyawan, kepuasan kerja, serta kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Manajemen sumber daya manusia atau HRM adalah proses strategis dalam mengelola karyawan secara efektif agar selaras dengan tujuan organisasi. Dan yaitu HRM tidak hanya tentang merekrut orang, tetapi juga memastikan mereka dilatih, dikembangkan, dimotivasi, dan diperlakukan dengan adil. Tujuan akhirnya adalah agar karyawan dapat berkontribusi maksimal terhadap keberhasilan perusahaan. Yang ketiga yaitu mengapa HRM penting bagi seorang manajer. Manajer bekerja dengan orang setiap hari dan HRM membantu menangani masalah kepegawaian. HRM memastikan karyawan terlatih dan produktif, membantu menyelesaikan konflik dan meningkatkan kerjasama tim, meningkatkan keterlibatan karyawan dan menurunkan tingkat keluar masuk pegawai. Setiap manajer berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia, yaitu HRM sangat penting bagi semua manajer karena dalam setiap bidang pekerjaan manajer selalu berinteraksi dengan orang lain. Dengan memahami HRM, seorang manajer dapat memotivasi tim, menyelesaikan konflik, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keharmonisan di tempat kerja. Setiap manajer juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi anggota timnya. Selanjutnya yaitu peran HRM dalam keberhasilan organisasi, yaitu menyelaraskan keterampilan tenaga kerja dengan strategis bisnis, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, membangun budaya kerja positif dan terlibat karyawan, mendukung perubahan dan pengembangan organisasi. HRM memiliki peran strategis dalam memastikan setiap karyawan berada di posisi yang tepat dengan kemampuan yang sesuai. Dengan begitu, HRM berkontribusi langsung terhadap kesuksesan perusahaan melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan semangat kerja. Selain itu, HRM juga mendukung perusahaan dalam menghadapi perubahan dan perkembangan lingkungan kerja. Yang kelima, ada aspek garis dan staf dalam HRM. Manager line atau line manager bertanggung jawab langsung dalam mengelola tim mencapai tujuan organisasi. Staf HR atau departemen HR menyediakan keahlian, kebijakan, dan dukungan bagi manajer line. Fungsi HR dibagi antara manajer line dan staf HR. Contoh yaitu manajer line ini melakukan penilaian kinerja dengan dukungan dari HR. Dalam HRM, manajer line dan staf HR memiliki peran yang saling melengkapi. Manajer ini mengelola karyawan sehari-hari, sementara departemen HR memberikan panduan pelatihan dan kebijakan. Keduanya harus bekerja sama dengan pengelolaan SDM, dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan visi organisasi. Dan yang keenam yaitu ada tanggung jawab HRM bagi manajer ini. Poinnya yaitu di PPT tersebut yaitu merekrut dan menyesuaikan anggota tim, memberikan pelatihan dan bimbingan, memantau serta mengevaluasi kinerja, memotivasi dan mengembangkan karyawan, menangani kedisiplinan dan penyelesaian konflik, mengomunikasikan perubahan dan kebijakan organisasi. Dan yang artinya yaitu manajer ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola SDM di tingkat operasional. Mereka berperan langsung dalam merekrut, melatih, memotivasi, dan nilai kinerja karyawan. Selain itu, mereka juga menjadi penghubung antara kebijakan perusahaan dan pelaksanaan di lapangan. Yang ketujuh yaitu ada Departemen Sumber Daya Manusia atau HR Department. Di
sini tertera yaitu mengembangkan kebijakan dalam prosedur HR, mengelola proses rekrutmen dan seleksi, menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan, mengawasi sistem kompensasi dan tunjangan, dan menjamin kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan saran kepada manajer dan mendukung pengembangan organisasi. Yaitu yang artinya Departemen HR berperan penting dalam bentuk tenaga kerja yang kompeten dan mendukung kebutuhan manajemen. Merencanakan kebijakan, mengatur sistem pengajian, memberikan pelatihan, serta memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Dengan kata lain, HR menjadi mitra strategis bagi manajemen perusahaan tersebut. Di sini ada fungsi utama HRM, yaitu rekrutmen dan seleksi, menarik dan memilih talenta terbaik. Dan yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Dan yang ketiga, manajemen kinerja, yaitu menetapkan tujuan, memantau hasil dan memberikan umpan balik. Kompensasi dan tunjangan, menyusun strategi gaji dan sistem penghargaan. Dan yang terakhir yaitu ada hubungan karyawan, menjaga keharmonisan kerja dan kepatuhan hukum. Dan yang artinya yaitu HRM memiliki fungsi yang luas dan saling terhubung, mulai dari mencari dan memilih karyawan, memberikan pelatihan, menilai kinerja, hingga memberikan kompensasi yang adil. Yaitu setiap fungsi tersebut memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kinerja yang terbaik. Dan yaitu ada juga tentang tantangan HRM bagi manajer, yaitu yang tertera pada PowerPoint ini, yaitu mengelola keragaman dan inklusi di tempat kerja, menangani konflik dan karyawan bermasalah, menyeimbangkan kebutuhan organisasi dan karyawan, beradaptasi dengan perubahan teknologi dan sistem kerja jarak jauh, yaitu mematuhi hukum dan etika ketenagakerjaan. Di era modern, manajer menghadapi banyak tantangan dalam pengelolaan SDM. Mereka harus mampu membangun tim yang beragam, menyelesaikan konflik secara adil, serta beradaptasi dengan perubahan teknologi seperti sistem kerja jarak jauh. Yaitu oleh karena itu, pemahaman tentang HRM menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, HRM sangat penting untuk efektivitas organisasi. Semua manajer memiliki tanggung jawab HR. Peran manajer lain dan staf HR saling melengkapi, dan yang selanjutnya HRM yang efektif meningkatkan produktivitas, motivasi, dan kepatuhan hukum. Departemen HR mendukung manajer dengan kebijakan dan keahlian. Dan yaitu sebagai kesimpulan, HRM adalah elemen penting dalam keberhasilan organisasi. Setiap manajer memiliki tanggung jawab untuk mengelola SDM dengan baik, dibantu oleh Departemen HR. Kolaborasi yang efektif antara keduanya yang menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan sesuai aturan. To include human resource management is not just about hiring and paying people, it's about developing, motivating, and leading them towards both personal and organizational goals. Thank you for attention. Once again, I'm Noviana Karahayu, NPM 24433.